Yo, Dana. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan tema Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam dengan anggota saya Andika Pragiwaksono. Saya Muhammad Antar Syuhada. Saya Rajendra Nandana Irnanto. Next. Konten pengertian Al-Hadis. Kedua, kedudukan hadis sebagai sumber hukum. 3, fungsi hadis bagi Al-Quran. 4, pembagian hadis. Ya, langsung saja ke pengertian al-hadis. Dari segi bahasa, kata hadis merupakan isim dari tahdits yang berarti pembicaraan. Hadis menurut bahasa atau lughah yaitu al-jadid. Al-jadid itu artinya baru. Al-khobar, kabar atau berita, dan al-qorib yang dekat atau belum lama terjadi. Sedangkan hadis menurut istilah syarok ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Next. Ya. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum adalah berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Hal ini bukan tanpa sebab, melainkan ada alasan kuat tentang mengapa al-hadis menjadi sumber hukum di bawah Al-Quran. Berikut alasannya. Yang pertama, Al-Quran itu diterima dengan jalan qat'i, memiliki satu makna, tidak terbuka untuk makna yang lain. Sedangkan hadis kebanyakan diterima melalui cara yang dhoni, yaitu terbuka untuk pemaknaan, penakwilan, dan penafsiran. Dan alasan yang kedua, yaitu hadis berstatus bayan atau penjelas bagi Al-Quran. Jadi jika al-hadis menjadi penjelas bagi Al-Quran, maka sudah jelas Al-Quran adalah yang intinya pokoknya. Ya, lanjut ke fungsi al-hadis bagi Al-Quran. Fungsi hadis sendiri bagi Al-Quran secara umum bisa dikatakan sebagai penjelas bagi Al-Quran. Tetapi sebenarnya fungsi al-hadis ini lebih luas daripada sebagai penjelas saja. Ya, ini ada banyak fungsi bagi al-hadis ini bagi Al-Quran seperti penjelasan di slide berikut. Next. Yang pertama adalah bayan takkid. Bayan takkid di sini artinya adalah penjelasan untuk mengokohkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, jadi fungsi al-hadis sebagai bayan takkid adalah untuk mengukuhkan apa ajaran atau apa perkara yang ada dalam Al-Quran, hukum. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum", yang artinya barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Hal ini ditegaskan lagi dalam hadis, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in umiya 'alaikum fa'uddu tsalatsina", rawahu Muslim. Jika kalian melihat bulan maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya bulan maka berbukalah. Namun jika bulan tertutup mendung yang menyulitkan, maka sempurnakanlah sampai 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Lanjut. Yang kedua adalah bayan tafsir. Ya, jadi maksud hadis sebagai bayan tafsir bagi Al-Quran di sini adalah penjelasan atau penerangan terhadap ayat-ayat yang masih mujmal atau global atau universal dan musytarak. Ya, contohnya adalah ayat Al-Quran tentang kewajiban sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, di sini kita bisa lihat dalam Al-Quran bahwa perintah sholat ini sudah ada, cuman tata caranya dan cara pengerjaannya masih belum jelas dan belum ada dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu di sini ada hadis tentang cara pelaksanaan sholat. Seperti dalam hadis "Shollu kama ra'aitumuni usolli", yang artinya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi dengan hadis ini kita bisa mengetahui tata cara sholat dengan melihat bagaimana Rasulullah sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lanjut. Bayan taksis. Ya, maksud bayan taksis di sini menjelaskan tentang kekhususan suatu ayat yang umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran tentang hukum warisan, yaitu di surat An-Nisa ayat 11,
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang artinya Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu, yakni laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Ayat tersebut bersifat umum, ya. Jadi ayat tersebut masih umum dan mungkin bisa diartikan bahwa semua anak mewarisi harta orang tuanya. Lalu datang hadis untuk mengecualikan, mengkhususkan anak atau seseorang yang tidak bisa mewarisi, yaitu pada hadis riwayat jamaah ini, la yarithul muslimul kafiru wal kafirul muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta si kafir dan si kafir pun tidak boleh mewarisi harta si muslim. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bayan ta'yin. Maksud dari bayan ta'yin di sini adalah menjelaskan dan memberi batasan terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Contohnya lafaz quru dalam ayat yang membahas tentang masa iddah wanita yang dicerai. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri hingga 3 kali quru. Ya, quru di sini ada 2 arti ya, bisa diartikan haid dan juga bisa berarti suci. Ya, namun quru yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah masa haid. Lanjut. Ya, hadis yang menguatkan bukti bahwa quru yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah haid, yaitu hadis dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan masa suci lagi. Setelah itu, bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya. Itu adalah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bayan tabail. Nah, hadis sebagai bayan tabail bagi Al-Quran di sini maksudnya yaitu mengganti suatu hukum yang biasa juga disebut dengan bayan nasakh. Contohnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut an taraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas menjelaskan tentang berlakunya wasiat terhadap ahli waris. Namun selanjutnya datang hadis yang memansukhkan hukum tersebut atau mengganti hukum tersebut, yaitu la wasiyata lil warithin, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Next. Bisa dilanjutkan oleh Saudara Nandana. Oke, selanjutnya adalah pembagian hadis. Berdasarkan dari segi kuantitasnya atau jumlah rawi, hadis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Next. Nah, yang pertama hadis mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berarti mutatabi, yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut. Marawa maja hatail ada tatawut to'ah ma al-qadab dan seterusnya. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Jumlah banyak itu dari awal sanad sampai akhirnya dengan cara jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya. Next. Pembagian hadis mutawatir. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi. Next. Lafzi. Muhadditsin memberi pengertian hadis mutawatir lafzi dari segi lafaz, antara lain suatu hadis yang sama mufakat bunyi lafaz menurut para rawi dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Contohnya adalah hadis berikut.
yang artinya barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, hendaklah dia menduduki tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Next. Yang kemudian ada maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Contohnya adalah hadis-hadis tentang tata cara berdoa. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan 5 orang dengan menjadikan kepada 5 orang ulil azmi dari nabi-nabi. Sebagian lainnya mengatakan 7 orang sebagai kias dari 7 orang. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan 10 orang, 20 orang, 40 orang, seperti jumlah yang wajib dipenuhi dalam sholat Jumat, dan lain sebagainya, yang semuanya merujuk kepada jumlah tertentu dari periwayat. Next. Ada hadis ahad. Ahad adalah jamak dari ahada. Menurut bahasa adalah al-wahid, yang berarti satu. Dengan demikian, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut istilah dan banyak didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang artinya, khobar, yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir. Baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Next. Akan dijelaskan oleh ya, kesimpulan dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. 3. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. 4. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. 5. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas, Allah SWT menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itu adalah terletak tujuan yang digariskan. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.